Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Kita sering mendengar keluhan seperti kuliah isinya teori doang, kapan prakteknya? Seolah-olah teori adalah sesuatu yang membosankan dan tidak berguna. Tapi coba bayangkan, dunia tanpa teori. Tanpa teori gravitasi, kita mungkin masih percaya bahwa benda jatuh karena kehendak alam, bukan karena ada hukum pasti yang mengaturnya. Tanpa teori ekonomi, bisnis dan pasar keuangan akan berjalan tanpa arah dan krisis bisa datang tanpa ada yang bisa memprediksi atau mengatasinya. Tanpa teori psikologi, kita tidak akan pernah memahami bagaimana manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Teori adalah peta yang membantu kita untuk memahami dunia. Ketika Newton menemukan hukum gravitasi, ia tidak hanya menjelaskan mengapa apel jatuh dari pohon, tapi juga membuka jalan bagi sains yang memungkinkan kita meluncurkan satelit dan menjelajahi luar angkasa. Teori bukan sekedar rangkaian kata dalam buku teks. Ia adalah alat untuk membaca pola masa lalu dan meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dunia tanpa teori adalah dunia yang tersesat dalam ketidaktahuan, bergerak tanpa tujuan. Tanpa teori, kita hanya pelaut tanpa kompas, melayang di samudra luas tanpa tahu kemana arah yang harus kita tuju. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay. They echo tears that fade away. Teori itu bukan sekedar omong kosong atau bahkan sekedar catatan di buku teks yang harus kita hafalkan demi nilai ujian. Teori adalah fondasi yang membangun peradaban kita. Ketika Newton menemukan hukum gravitasi, dia tidak hanya sekedar menulis sebuah konsep di atas kertas. Dia membuka jalan bagi ilmu pengetahuan yang memungkinkan manusia memahami bagaimana benda-benda bergerak di alam semesta. Tanpa pemahaman ini, kita tidak akan pernah bisa menerbangkan pesawat, meluncurkan satelit, atau bahkan mengirim manusia ke bulan. Lihat juga Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Bagaimana sebagian orang, rumus-rumus kompleks yang ia susun mungkin hanya terlihat seperti sekumpulan angka yang membingungkan. Tapi faktanya, tanpa teori ini, sistem GPS yang kita gunakan setiap hari di HP tidak akan berfungsi. Waktu di bumi dan waktu di luar angkasa berjalan dengan sedikit perbedaan, dan hanya memahami relativitas, kita bisa mengoreksi perbedaan tersebut sehingga navigasi tetap akurat. Bayangkan dunia tanpa teori. Bayangkan dunia di mana kita tidak memiliki peta pengetahuan yang membantu kita memahami realitas. Mungkin kita masih akan percaya bahwa bumi itu datar, bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat, atau bahwa hujan turun karena dewa sedang marah. Kita akan hidup di dalam dunia yang sangat gelap, di mana setiap fenomena di sekitar kita adalah misteri yang tak terpecahkan. Ambil contoh teori ekonomi. Jika tidak ada teori ekonomi, bagaimana kita bisa memahami siklus krisis keuangan? Bagaimana kita bisa memprediksi tren pasar? Tanpa teori psikologi, bagaimana kita bisa memahami perilaku manusia? Bagaimana orang mengambil keputusan? Bagaimana kebiasaan terbentuk? Semua inovasi dalam dunia bisnis, kesehatan, teknologi, dan sosial bermula dari teori yang diuji dan dikembangkan. Sebuah penelitian dari MIT menemukan bahwa perusahaan yang berinvestasi dalam riset dan teori memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi dibanding perusahaan yang hanya fokus pada praktik tanpa dasar pemikiran yang kuat. Ini menunjukkan bahwa teori bukan hanya konsep abstrak, tapi elemen kunci dalam membangun masa depan kita semua. Jadi, apakah teori itu lebih penting daripada praktik? Jawabannya tidak juga, keduanya harus berjalan beriringan. Teori memberi kita pemahaman, sedangkan praktik mengujinya di dunia nyata. Ibarat belajar naik sepeda, memahami keseimbangan, teori itu penting, tapi kita juga harus mencobanya sendiri.
Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa teori itu tidak berguna hanya karena kita belum melihat dampaknya secara langsung. Faktanya, setiap teknologi, inovasi, dan perubahan besar dalam sejarah manusia berasal dari teori yang dikembangkan dengan tekun. Tanpa teori, kita tidak akan bisa memahami dunia, apalagi memprediksi masa depan. Bayangkan dunia tanpa teori. Jika semua orang berpikir seperti, teori itu nggak penting, yang penting praktik, maka dunia ini akan dipenuhi dengan kekacauan. Dokter akan asal tebak penyakit tanpa teori medis, mengobati pasien dengan dugaan semata. Bayangkan, seorang datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit perut, lalu tanpa teori tentang anatomi atau mikrobiologi, dokter hanya berkata, coba minum ramuan ini, siapa tahu sembuh. Itu bukan pengobatan, itu perjudian. Atau bayangkan seorang insinyur membangun jembatan tanpa teori fisika dan mekanika struktur. Tanpa perhitungan beban, tanpa pemahaman tentang material, dia hanya menumpuk baja dan beton seadanya. Lalu, suatu hari, jembatan itu roboh, menimbulkan bencana yang bisa dicegah jika teori digunakan. Tanpa teori ekonomi, kita tidak akan bisa memahami bagaimana uang bekerja, bagaimana pasar bergerak, atau bagaimana mencegah krisis keuangan. Bayangkan, pemerintah mengambil keputusan ekonomi hanya berdasarkan intuisi tanpa dasar teori. Maka, satu kebijakan buruk saja bisa membuat mata uang anjlok dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Tanpa teori, dunia akan kembali ke zaman batu. Dulu, sebelum manusia memahami teori pertanian, kita hanya berburu dan meramu, bergantung pada apa yang tersedia di alam. Setelah kita memahami pola musim, kesuburan tanah, dan teknik bercocok tanam, kita bisa menghasilkan makanan dalam jumlah besar dan membangun peradaban. Teori memungkinkan manusia meninggalkan gaya hidup nomaden dan menciptakan kota-kota besar. Lihat bagaimana teknologi berkembang. Sebelum ada teori listrik, kita hidup dalam kegelapan, hanya mengandalkan api. Tapi, begitu ilmuwan seperti Faraday dan Maxwell memahami hukum elektromagnetisme, kita bisa menciptakan pembangkit listrik, telepon, internet, hingga kecerdasan buatan yang kita gunakan hari ini. Semua itu bermula dari teori yang dikembangkan dan diuji. Kita sering tidak menyadari bahwa hampir semua yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah hasil dari teori yang diterapkan ke dunia nyata. HP yang kita gunakan itu adalah kombinasi dari teori matematika, fisika kuantum, dan ilmu komputer. Jalan raya yang kita lalui berdasarkan teori teknik sipil. Bahkan media sosial yang kita gunakan untuk berbagi pendapat pun ada karena teori jaringan dan algoritma. Jadi, teori bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ia bukan sekedar catatan di buku kuliah yang membosankan, melainkan pondasi yang menjaga dunia tetap berjalan. Tanpa teori, tidak akan ada inovasi, tidak ada akan kemajuan, dan kita hanya berjalan tanpa arah tersesat dalam ketidaktahuan. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita sering berpikir bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana, tetapi sejarah membuktikan sebaliknya. Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan menjelaskan bahwa peristiwa besar yang mengubah dunia seringkali datang tiba-tiba, tanpa peringatan dan dampaknya sangat besar. Dari krisis keuangan global hingga pandemi, banyak hal yang tampaknya tak terduga tetapi sebenarnya bisa dipahami jika kita memiliki teori yang kuat sebagai landasan berpikir. Bayangkan krisis keuangan tahun 2008. Banyak orang yang tidak melihat datang, tetapi para ekonom yang memahami teori siklus pasar dan gelembung ekonomi sudah memperingatkan hal ini bertahun-tahun sebelumnya. Mereka yang memahami teori dapat membaca tanda-tanda bahaya, hutang yang terus membengkak, spekulasi yang tak terkendali, dan sistem perbankan yang rapuh. Sayangnya, tanpa teori yang luas, mayoritas masyarakat tetap tidak siap menghadapi kehancuran finansial. Hal yang sama terjadi dalam pandemi COVID-19. Sebelum virus itu menyebar ke seluruh dunia, para ilmuwan epidemiologi sudah memperingatkan bahwa pandemi global akan terjadi cepat atau lambat. Teori epidemiologi telah menjelaskan bagaimana virus menyebar, bagaimana mutasi terjadi, dan bagaimana pola interaksi manusia dapat mempercepat atau memperlambat penyebaran penyakit.
Negara yang mendasarkan kebijakan kesehatan mereka pada teori ilmiah bisa merespon lebih cepat, sementara negara yang mengabaikan teori justru mengalami dampak yang lebih parah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, teori membantu kita memahami dan mengantisipasi perubahan. Misalnya, teori perubahan iklim memperingatkan kita bahwa pemanasan global bukan sekedar isu lingkungan, tetapi sesuatu yang akan berdampak pada ekonomi, pertanian, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Jika teori ini diabaikan, kita hanya akan merespon ketika dampaknya sudah tak tertahankan. Badai yang semakin kuat, kekeringan yang lebih lama, atau naiknya permukaan air laut yang menenggelamkan kota-kota pesisir. Jadi, teori bukan hanya sekedar alat untuk memahami dunia, tetapi juga perisai yang membantu kita menghadapi ketidakpastian. Tanpa teori, kita seperti berjalan dalam kegelapan, tanpa peta dan tanpa lampu. Jika kita selalu terkejut oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diprediksi dan yang lebih parah, kita akan selalu terlambat untuk bertindak. Inilah mengapa teori bukan sekedar wacana akademis, melainkan sesuatu yang memiliki dampak nyata dalam hidup kita. Pernahkah kita bertanya-tanya, kenapa para ilmuwan bisa memprediksi masa depan, sementara kita sendiri seringkali terkejut dengan perubahan yang terjadi? Bukan karena mereka punya bola kristal, tetapi karena mereka memahami teori yang membentuk pola di dunia ini. Dengan teori, mereka bisa melihat tren sebelum tren itu terjadi, membaca arah perkembangan teknologi, dan bahkan memperkirakan krisis sebelum krisis itu datang. Lihat saja, kecerdasan buatan atau AI yang sekarang semakin canggih. Dengan teori data science dan machine learning, AI bisa menganalisis pola ekonomi, cuaca, bahkan kebiasaan manusia. AI tidak hanya menebak-nebak, tetapi menggunakan teori statistik dan probabilitas untuk membaca tren yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, perusahaan besar seperti Google atau Amazon menggunakan teori perilaku konsumen untuk memprediksi apa yang akan dibeli seseorang sebelum mereka sendiri sadar membutuhkannya. Perubahan iklim, ilmuwan sudah memperingatkan sejak puluhan tahun lalu berdasarkan teori fisika atmosfer dan ekologi. Namun, di sisi lain, masih banyak orang yang meremehkan teori dengan alasan, teori doang, kapan prakteknya? Mereka lupa bahwa tanpa teori tidak akan ada praktik yang terarah. Ibarat ingin membangun rumah tanpa cetak biru, semuanya dilakukan asal jadi. Jika hanya mengandalkan praktik tanpa teori, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama dan gagal memahami pola yang bisa menyelamatkan kita dari krisis. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, teori membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak. Misalnya, dalam dunia investasi, orang yang memahami teori ekonomi dan pasar saham lebih mampu menghindari jebakan investasi bodong dibandingkan dengan mereka yang hanya ikut-ikutan tren. Dalam dunia kesehatan, mereka yang memahami teori nutrisi tidak mudah tergoda oleh diet ekstrim yang berbahaya. Jadi, kalau ilmuwan bisa memprediksi masa depan karena mereka memahami teori, kenapa kita tidak bisa? Apakah kita benar-benar tidak mampu atau sebenarnya kita hanya malas berpikir lebih dalam? Jangan sampai kita hanya jadi orang yang selalu terkejut dengan perubahan hanya karena kita menolak belajar dari teori yang sudah ada. Sebab pada akhirnya teori bukan hanya milik ilmuwan, tetapi juga alat bagi siapa saja yang ingin menjalani hidup dengan lebih terarah dan siap menghadapi masa depan. Manusia bisa mendominasi dunia bukan karena kita paling kuat atau paling cepat, tetapi karena kita mampu menciptakan teori dan mempercayainya secara kolektif. Dalam bukunya Sapiens, Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa segala sesuatu yang membentuk peradaban, uang, agama, hukum, bahkan negara adalah konstruksi teori yang kita sepakati bersama. Tanpa teori, kita tidak akan memiliki sistem ekonomi, tidak akan ada aturan yang menjaga masyarakat tetap tertib, dan bahkan tidak akan ada sains yang memungkinkan kita mengembangkan teknologi seperti sekarang. Tapi, anehnya, banyak dari kita justru membenci teori. Kita menganggapnya segala sesuatu yang membosankan, sulit, atau bahkan tidak berguna. Kenapa? Karena teori menuntut kita untuk berpikir, untuk memahami konsep yang lebih dalam, dan itu tidak selalu mudah. Kita hidup di era yang serba instan, di mana informasi bisa didapat dalam hitungan detik, tetapi pemahaman mendalam tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.
Kita lebih suka hasil cepat daripada proses berpikir yang panjang. Namun, kalau semua orang hanya ingin yang instan, siapa yang akan menciptakan teori-teori baru yang membentuk masa depan? Semua kemajuan yang kita nikmati sekarang, dari internet, energi terbarukan, hingga eksplorasi luar angkasa, berasal dari teori yang awalnya mungkin dianggap sulit atau tidak relevan. Orang-orang yang memahami teori inilah yang akhirnya menjadi inovator, sementara mereka yang menolak teori hanya menjadi penonton perkembangan zaman. Bayangkan, jika Einstein tidak mengembangkan teori relativitas hanya karena dianggap terlalu abstrak, atau jika para ilmuwan di masa lalu tidak mempelajari teori tentang penyakit dan memilih mengandalkan dugaan belaka, dunia tanpa teori adalah dunia yang stagnan, di mana kita hanya menerima apa yang ada tanpa pernah berpikir bagaimana cara memperbaikinya. Jadi, pertanyaannya bukan apakah teori itu penting, karena jelas teori adalah fondasi dari segalanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau ikut berpikir dan berkontribusi atau hanya ingin menjadi follower yang menikmati hasil dari kerja keras orang lain? Sebab, tanpa orang-orang yang mau memahami dan mengembangkan teori, tidak akan ada masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.